Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassuhbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semua bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'atnya, dan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, ingatlah, jangan sampai kita berputus asa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik dari pribadi yang sebelumnya. Ingat, ada 4 kunci jika kita ingin terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu 4T, yaitu tutup, tatap, titip, dan tetap. Apa sih maksud dari 4T tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tutup. Tutup aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Artinya, marilah kita berusaha untuk berhenti melakukan maksiat, untuk melakukan aib-aib yang kita lakukan atau menutupi aib-aib kita dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutupi aib kita, dan tutuplah perilaku aib-aib yang pernah kita lakukan. Jangan sampai kita melakukannya terus berulang kali. Memang manusia itu tempatnya dosa dan hilaf, tapi bukan berarti manusia harus terus bisa melakukan dosa, bukan seperti itu. Tapi ketika kita terus melakukan kemaksiatan, melakukan dosa yang membuat aib terhadap diri kita, menjadi aib terhadap diri kita, maka kita tutuplah aib tersebut dengan memperbanyak amal kebaikan seperti berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, dan tutuplah jalan kemaksiatan tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik seperti bersedekah, sholat sunat, dan amal-amal baik lainnya yang dapat memberikan pahala kepada kita semuanya. Kemudian T yang kedua, tatap. Tatap masa depan yang lebih indah yang bisa kita dapatkan. Ingat sahabatku semuanya, walaupun masa lalu kita suram, tapi jangan sampai kita memiliki anggapan bahwa kita tidak akan memiliki masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Maka dari itu, tataplah masa depan kita yang lebih indah yang bisa kita dapatkan. Kita harus bisa yakin dalam hati kita bahwa kita akan memiliki masa depan yang indah, bahwa kita bisa menatap masa depan kita yang lebih indah dari masa lalu kita yang mungkin kelam, yang mungkin buruk masa lalu kita. Tapi ingat, tidak menutup kemungkinan bahwa masa depan kita bisa menjadi cerah, bisa menjadi indah jika kita mau berusaha dan mau terus berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, sahabatku semuanya, jika kita mau berikhtiar atau berusaha, maka tidak akan mungkin usaha kita atau ikhtiar kita mengkhianati hasilnya. Karena Allah tahu
apa yang terbaik untuk hambanya, karena Allah tahu siapa hamba yang benar-benar berjuang, berikhtiar demi masa depannya yang lebih baik lagi. Kemudian T yang ketiga, yaitu titipkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melindungi kita dari hal-hal buruk atau dari kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, jadi semoga kita itu bisa terus istiqomah untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah ciri orang yang masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah berhenti berdoa, maka itu tandanya dia sudah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala lagi. Jadi sahabatku semuanya, marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang doa itu tandanya kita masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, titipkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melindungi kita dari setiap aib kemaksiatan yang muncul dari dalam diri kita. Semoga kita semuanya selalu dilindungi dari segala hal-hal yang berbau maksiat, dan semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian T yang terakhir, yaitu T yang keempat, adalah tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya semoga kita bisa terus istiqomah, tetap istiqomah melakukan hal-hal kebaikan, membaca Al-Quran, melakukan sholat sunat, dan hal-hal kebaikan lain yang bisa menimbulkan pahala kepada kita. Semoga kebiasaan kita semuanya, mungkin ada yang kebiasaannya suka mengerjakan sholat sunat malam, sholat sunat duha, yang kebiasaan baiknya selalu membaca Al-Quran di setiap harinya. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya untuk tetap melakukan hal-hal kebaikan. Ingat sahabatku semuanya, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita menyerah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam surat Al-Jum'ah ayat 53 dijelaskan, yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sudah jelas dalam surat Al-Jum'ah tersebut bahwa Allah itu akan mengampuni kepada hamba-hambanya yang melampaui batas. Allah itu perkataannya baik sekali, tidak menyakiti hambanya. Walaupun hamba tersebut memiliki banyak dosa berzina, dosa membunuh lah, atau dosa-dosa lain yang sangat buruk, tapi Allah tetap menyebutkan kepada hambanya itu tetap dengan menyebut, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Tidak dengan wahai seorang pelacur, wahai seorang pembunuh, wahai seorang penjina. Tidak dengan sebutan seperti itu, tapi Allah tetap menyebutkan dengan perkataan yang baik, dengan kata-kata wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi Allah itu sangat-sangat memiliki Maha Penyayang, itu sangat-sangat benar-benar Maha Penyayang, memiliki keluasan untuk memaafkan hamba-hambanya. Jadi Allah itu tidak dengan kata-kata yang buruk terhadap hamba yang banyak dosa, tapi dengan kata-kata yang baik. Maka dari itu sudah jelas dalam Al-Quran tersebut bahwa Allah Maha Pengampun, akan mengampuni semua dosa-dosa jika kita mau bertobat kepada Allah. Jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mungkin pada kesimpulannya kesempatan kali ini bahwa teruslah berbuat baik, jangan pernah kita menyerah untuk berbuat baik, berhenti menjadi pribadi yang lebih baik, jangan pernah memiliki perasaan seperti itu. Kuncinya 4T, tutup, tatap, titip, dan tetap. Tutuplah aib dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan,
tatap masa depan yang lebih indah yang bisa kita dapatkan. Titipkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa Allah melindungi kita dari setiap aib kemaksiatan yang muncul dari dalam diri kita, dan semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya video hari ini, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.